Saya teringat kata kalimat di kaos tadi, cinta yang tak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Saya kira sore hari ini adalah proses kita untuk memperjuangkan seni tradisi kearifan lokal, terutama topeng Malang itu dengan cinta, sehingga ini masih dalam proses, bukan pada kemenangan. Ada titik kemenangan ketika Mbah Soleh berjuang bertahun-tahun, kemudian sampai tiba-tiba entah iseng entah memang takdirnya membuat sebuah tulisan proposal pada Ki dan Jarod Vanessa, tiba-tiba beliau pada Muhammad Ramo menjadi 10 dari 10 besar menang. Wah, berarti butuh perjuangan untuk menang. Dan ini tahap selanjutnya. Kemudian tanggal 8 kita ada Gebiak Wayang Topeng Kelono Ronggo Puspito. Ini adalah pengejawantahan dari kalimat cinta yang tidak pernah diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan. Jadi pergerakan seni budaya tradisi memang harus diperjuangkan agar kelak panjenengan yang muda-muda bisa merasakan kemenangan. Kemenangan pergerakan budaya ini adalah kemenangan Nusantara. Oh no. Baik, sama bisa Mas Wisnu, sama bisa ya. Iya. Aku ngomong gitu loh. Jadi, nah, Mas Wisnu siang hari ini teman-teman Aisyah penting dan teman-teman yang muda, karena Mas Wisnu ini akan sedikit membedah, menceritakan buku antologi visual cerita rakyat Malang Raya, karya teman-teman jelajah jejak Malang. Ini penting karena di masa sekarang anak-anak atau generasi Z itu lebih cenderung tahu tentang cerita drama Korea ketimbang cerita dari kampung halamannya sendiri. Nah, Mas Restu bersama teman-teman jejak Malang sudah berjuang untuk membuat sebuah buku. Tinggal nanti teman-teman menjadi bagian dari perjuangan untuk memenangkan cerita rakyat ini menjadi bacaan bagi seluruh warga Malang Raya. Monggo Mas Restu, kami persilahkan. Ya, selamat sore ini ya teman-teman semua, adik ya, jadi saya mewakili teman-teman dari komunitas belajar jejak Malang yang menyusun buku ini. Komunitas kami bergerak di bidang sejarah dan budaya. Sebelumnya kami banyak menerbitkan buku-buku tentang sejarah, dan kami mencoba untuk berembuk akhirnya untuk menerbitkan juga buku tentang cerita rakyat yang berkaitan dengan Malang Raya. Kami merasa penting untuk menerbitkan buku ini karena menurut pengamatan kami cerita-cerita rakyat ini semakin lama kok betul katanya masih dulu tadi. Lebih banyak sekarang cerita-cerita dari Korea, Jepang, Maluku, dan sebagainya. Kenapa salah satu sebab cerita-cerita ini mulai tidak banyak dipakai karena sifatnya adalah tutur. Cerita-cerita ini sifatnya menunjukkan dulu orang tua itu masih sering mendongeng pada anaknya jika mau tidur, atau di acara-acara budaya tertentu ada ritual dan sebagainya, ada sisipan-sisipan cerita-cerita rakyat ini, karena biasanya juga berkaitan dengan sejarah tempat atau daerah itu cerita-cerita rakyat ini. Nah, cerita rakyat ini juga adalah bagian dari kebudayaan yang disebut tradisi lisan. Oleh karena itu kami bersepakat untuk tetap melestarikan cerita-cerita rakyat ini masih kaya wawai-wawai, tetap kita tuliskan, dan kita mencoba untuk menginventarisasikan dalam bentuk buku agar tidak hilang cerita-cerita ini. Dalam buku ini ada 350 halaman ya. Ini saja masih mencakup 10 cerita rakyat.
Kenapa 10 itu yang kami pilih adalah karena dari 10 ini yang masih banyak dikenal orang, dan tempat-tempat lokasinya masih dikenal sampai sekarang dan masih ada. Di antaranya adalah yang kami tuliskan di buku ini adalah mengenai Amerta Jayasri, itu berkaitan dengan Kalimetro dan Kertojoyo dan sebagainya. Juga ada Gunung Arjuno, Gunung Bukit dan Gunung Sindono. Ada juga mengenai Kubulun. Ini adalah sejarah mengenai daerah Bulun. Ada juga Ampu Sumo, dari situ juga Coban Rodo. Coban Rodo itu juga ada cerita rakyatnya. Terus mengenai Bawaslu adalah sejarah mengenai Kota Batu. Itu ada tokoh bernama Bawaslu. Terus ada juga di Pulau Jawa dan Malopo yang berkaitan dengan Kepanjen ya, Kepanjen. Ada beberapa yang menarik nih, ya, karena kadang-kadang kan bersinggungan dengan sejarah ya, secara domestik. Ada juga kisah Jepoloro dan Putri Dedes dari Ponowijen. Ini juga bersinggungan. Kalau di sejarah ada tokoh Kenarok dan Ken Dedes. Ini cerita yang malah bercerita sebelum Ken Dedes itu diperistri oleh Tunggal Ametung. Ini ketemu dengan Jepoloro. Ini mungkin karena di sebagian teman-teman sejarawan ada yang pernah berteori bahwa sebelum Jawa Kenarok dan Ken Dedes bertemu di Taman Boboji, mereka juga bertemu. Yang kira-kira agak nyambung gitu. Terus yang menarik lagi adalah kisah mengenai Aji Saka, Aji Soko, pencipta aksara Jawa itu. Ternyata kami menemukan kisah Aji Soko yang berlainan dengan kisah yang sama ini kita kenal dan berasal dari Mulan Jawa Tengah. Cerita Aji Soko ini malah berasal dari Pajak. Ini yang sangat cukup menarik. Ternyata Malang, daerah Pajak mengenai kisah Aji Soko yang agak berbeda. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kisah mengenai Polaman yang berkaitan dengan cara saya hari ini. Dari kisah Polaman aja terdiri dari beberapa varian. Oh ya, dari mana kami mendapatkan sumber data dari cerita-cerita ini? Karena sudah sulit. Di antaranya adalah dari cerita masyarakat pertama, yang kedua adalah dari naskah-naskah kuno, yang ketiga adalah dari data Belanda. Ternyata pihak kolonial Belanda itu juga mengumpulkan cerita-cerita dongeng masyarakat setempat untuk dokumentasikan. Saya pernah menemukan kemarin Pak Postin itu sejarah kelenteng di daerah tempat muda, ternyata juga kitabnya berada di Leiden di PTLB. Nah, kenapa terdiri dari beberapa varian? Karena cerita itu kadang-kadang kan ada pertama dan berkurang gitu. Tetapi kita mencoba mengumpulkan itu, kita susun kembali dan menjadi benang merahnya. Untuk Polaman sendiri, situs Polaman ini ada 5 versi untuk kita urutkan. Jadi yang pertama adalah situs Danau Polaman ini dibuat oleh Semar. Semar ingin membuat sebuah sumber dan danau yang besar yang nantinya akan disebut Polaman dalam waktu 1 hari atau 1 bulan. Ketika hampir selesai dan sudah mengeluarkan sedikit air, warga menurut dongeng ini, warga secara tidak sengaja mulai sebelum matahari terbit ya, mulai ngider beras itu bahasa Indonesia, ngider beras.
otomatis ayam-ayam sukanya tidak boleh berkokok. Dan di sini Semar jaga sekali akan peristiwa itu karena belum sampai selesai, belum sampai prima. Lalu dia menyadar bahwa daerah ini akan kekurangan air selama 250 tahun. Nah, cerita kedua, versi kedua adalah 250 tahun kemudian diceritakan ada seorang lelaki bernama Polaman. Jadi menurut cerita ini Polaman adalah seorang tokoh. Polaman ini sangat miskin, tidak punya rumah. Pekerjaan sehari-harinya adalah meminta sedekah, gitu, berkeliling. Nah, pada suatu malam Polaman ini bermimpi ketemu dengan Dewa Brahma. Dewa Brahma bilang bahwa Polaman, nanti kamu akan mengerjakan sesuatu yang sangat besar dan ajaib. Gitu. Polaman tentu saja tidak percaya, saya ini seorang fakir miskin, mana mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang spektakuler dari Brahma. Tidak dia pikirkan, kemudian dia jadi berkeliling lagi. Lalu di tengah jalan bertemu dia dengan seorang wanita yang sedang duduk di bawah pohon. Wanita ini membawa keranjang yang isinya adalah beberapa ekor wader kecil. Wader ini adalah ikan keramat. Jadi walaupun tanpa air dia tetap hidup. Wanita ini menawarkan kepada Polaman untuk membelinya. Tetapi hasil saya hari ini cuma sekian, tidak apa-apa. Akhirnya dijual ikan itu kepada Polaman. Polaman melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan dia bertemu dengan dua ekor banteng yang sedang mengamuk, tidak mencari dia. Tiba-tiba dia mendengar suara, lemparkan dua ekor ikan itu kepada dua banteng. Dilemparkan dua ekor ikan itu. Setelah banteng memakan ikan, banteng pergi. Polaman melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan dia menemukan bertemu dengan seorang wanita lain dengan wanita tadi. Wanita tadi menangis dan bercerita bahwa saya adalah janda dari seorang pendeta. Saya akan ikut dikremasi karena suami saya meninggal, ada kewajiban untuk upacara Patiobo dari ajaran Hindu. Saya melarikan diri dan sekarang dikejar oleh warga beberapa orang. Karena kasihan dan orang-orang mulai dekat, terdengarlah suara gaib tadi. Lemparlah dua ekor ikan tadi ke arah semak-semak. Setelah dilempar, keluarlah dua ekor harimau dari semak-semak. Setelah memakan dua ekor itu, dua ikan tadi, si harimau nanti mengejar orang-orang yang mengejar janda tadi dan sebulanlah yang mengejar. Akhirnya si janda berkata, Anda telah menyelamatkan saya, hidup saya berikan kepada Tuhan, dan saya kalau Anda berkenan Anda hendaknya memberi istri saya. Tentu saja Polaman setuju karena selama ini dia tidak percaya diri mendekati perempuan karena istilahnya. Melanjutkanlah perjalanan dua orang tadi ini. Memasuki hutan yang lebat dan tidak ada kejar lagi. Di dalam hutan lagi-lagi dia dihadang oleh harimau yang ada di hutan sampai 4 kali dan kejadian yang sama juga lagi dilemparkan. Akhirnya harimau memakan ikan dan pergi. Sudah 8 ekor yang dimakan, tersisa 2. Di tengah hutan
Polaman dan wanita tadi menemukan sumber yang dibangun oleh Semar 250 tahun yang lalu. Mereka beristirahat di situ. Akhirnya beberapa ekor monyet turun dari pepohonan dan menyerbu Polaman dan istrinya. Ada kalau dalam wujud kan gitu ya, monyet-monyet sering mengambil para wanitanya dari tas. Dilemparlah keranjang, tas keranjang tadi bersarangnya. Anehnya ikan tadi tidak dimakan atau dibawa lari oleh monyet, tetapi malah dimasukkan ke dalam sumber Polaman tadi. Dan keranjang yang dibawa oleh monyet setelah masuk ke dalam sumber dan lubang kecil menyebabkan air meluap dan akhirnya menjadi sumber yang sangat besar. Ikan-ikan tadi telah masuk ke dalam danau akhirnya bicara. Polaman, sebetulnya kami adalah suruh dari Dewa Brahma untuk menjaga tempat ini. Kalau kalian jaga, kelak kalian akan memperoleh anugerah dan hidup dengan tangguh. Betul saja kejadian pada itu. Dan tidak itu saja, Dewa Brahma kemudian memerintahkan 3 daya atau 3 bidadari untuk turut menjaga Polaman tadi. Ketiga danyang atau bidadari akhirnya diketahui bernama masing-masing adalah Sekartaji, Hendrosari, dan Siti Nuringga. Cerita dongeng ini sempat kami tanyakan ke warga di daerah Polaman. Mereka membenarkan cerita ini dan termasuk buku kunci yang ada di situs Polaman. Mereka menceritakan bahwa pada malam-malam tertentu ada bidadari atau jantan yang masuk untuk mandi di telaga tadi. Ini yang sampai sekarang dipercaya oleh warga daerah Polaman. Nah, versi ketiga lanjutan dari cerita ini adalah kabar mengenai Polaman yang tinggal di situ dan hidup dengan tentram dan kaya akhirnya menyebar. Banyak orang-orang dari desa di luar desa Polaman yang untuk datang meminta berkah, obatan dan lain-lainnya. Akhirnya mulai ramai sebagian mana tinggal di desa Polaman tersebut. Suatu ketika ada wanita yang bernama Luhama berniat jahat ingin mengambil ikan keramat yang ada di dalam danau Polaman. Hal ini sudah diperingati oleh tetangganya bernama Tumi untuk jangan mengambil. Tetapi Luhama berniat jelek dengan segala upayanya akhirnya berhasil mengambil ikan tersebut dan dibawa pulang. Ikan ini akhirnya dimasak dan dimakan oleh Luhama. Setelah memakan ikan keramat, perut Luhama menjadi besar seperti orang membesar, dan akhirnya terkena kutukan. Luhama malah menjadi ikan. Ikan ini disebut sebagai ikan 9. Ini kalau kita di Danau Polaman ini ikannya agak besar seperti ikan kuah, ikan bakar. Jadi menurut ini adalah kebiasaan dari wanita yang bernama Luhama. Akhirnya ikan ini juga dikeramatkan di Danau Polaman sampai sekarang. Dan cerita ini
dipercaya oleh warga dalam cerita yang benar-benar terjadi seperti pada umumnya. Akhirnya di dalam zaman Polaman karena banyak yang tinggal, akhirnya menjadi sebuah desa yang sangat ramai. Polaman diangkat menjadi kepala desa. Setelah menjadi kepala desa, Pak Polaman diberi gelar dengan sebutan Mbah Jaya Durso atau Mbah Jelso. Makam budaya makamnya sampai sekarang ada budaya masyarakat itu berada di pinggir jalan Hidrokilo Barat. Sedangkan istrinya disebut sebagai Mbah Pudin. Pudin makamnya berada di pemakaman Karangsuwur. Ini menariknya dari keduanya ya, jadi selalu dikaitkan dengan tinggalan-tinggalan yang ada dengan budaya-budaya. Cerita berikutnya yang keempat, ini berlatar belakang era Singosari, kerajaan Singosari. Seperti kita ketahui bahwa Singosari, kerajaan Singosari itu runtuh karena pemberontakan dari Jayakarta, dari Belanda. Kenapa kerajaan Singosari yang begitu besar dan kuat bisa runtuh oleh kerajaan kecil bawahannya? Itu karena Kertanegara atau waktu itu dia sebagai raja sedang melaksanakan ekspedisi Melayu, mengajak kerajaan-kerajaan yang ada di Melayu untuk menghadang sebuah dari Mongol. Gitu. Para tentaranya dikerahkan ke sana semua. Nah, kesempatan ini yang dipergunakan oleh Jayakarta untuk memberontak. Raden Wijaya yang saat itu mungkin menantunya tidak ikut ke ekspedisi Melayu. Dia menjaga di kerajaan Singosari. Serbuan dari pasukan Jayakarta berawal dari arah utara dan dihadang oleh pasukan oleh Raden Wijaya. Tetapi ternyata serbuan ini hanya tandingan. Serbuan yang lebih besar sebetulnya dari arah selatan. Ini dipercaya oleh kemarin waktu saya observasi di daerah Nangla, di situ Sanglang. Masyarakat Nangla mempercayai bahwa di daerah Nangla adalah tempat berkumpulnya pasukan atau tempat persembunyian dari pasukan gelang-gelang. Karena itu desa Nangla disebut Nangla karena singkatan dari gelang-gelang. Itu menurut kepercayaan masyarakat dari desa Nangla. Jika cerita hancurlah dan meninggal Raja Kertanegara. Nah, yang dikhawatirkan terjadi pasukan Mongolia masuk ke dalam Nusantara dan masuk ke Pulau Jawa. Melihat hal ini, Raden Wijaya dibantu oleh Arya Raja, seorang politikus senior sepuh, begitu. Menyongsong duluan ke pasukan Mongol dan mengajak untuk berjalan bersama ke Raja Jepang. Jika cerita karena kesalahan oleh mereka berdua, pasukan Jayakarta kalah. Jayakarta setelah kalah akan dibawa ke negeri Mongol yang dibina oleh pasukan Mongol untuk mempertahankannya. Setelah kalah, Jayakarta di penjara dulu di Gua Polaman. Teman-teman yang masyarakat dengan Gua Polaman. Setelah dari Gua Polaman akan dibawa ke Mongol melalui pelabuhan di Garut. Di sana Jayakarta akan mengubah karya sastra berupa hidup Bukit Polaman. Gitu. Ini kesejarah dari Gua Polaman dengan hidup Bukit Polaman ini berhubungan dengan itu bahasa Jawa. Itu singkatannya punya besar. Yang terakhir adalah versi
kesejarahan Kolaman, Danau Kolaman disebut Kolaman berdasarkan dari kisah Nabi yang dipentaskan untuk tanggal 8 besok oleh Mojopahit Manodarmo, dan dari cerita ini dibuat karyanya yang dilakukan oleh Isoleh. Syahadat dari Kerajaan Bali, ada seorang pangeran muda bernama Kloro Boguswito yang mengadakan perjalanan dengan terbang naiki kuda terbang yang bernama Kiai Sebrani. Pada waktu melintas di atas area Kerajaan Singosari, dia melihat di sebuah kamar ada seorang wanita cantik yang bernama Dyah Rambowuni. Dari pandangan pertama ini, Kloro Boguswito langsung jatuh cinta. Cepat-cepatlah dia pulang ke Bali dan menemui ayahnya, seorang raja yang bernama Prabu Mencuat. Prabu Mencuat, iya, Prabu Mencuat. Prabu Mencuat minta Kironggorono minta dilamarkan ke Dyah Rambowuni, tetapi ayahnya berkata tidak mungkin itu anakku, karena selama ini Kerajaan Singosari dan kerajaan kita secara turun-temurun saling bermusuhan dan saling berperang. Tetapi alasan yang dikemukakan oleh Rambowuni kan cukup beralasan. Oleh karena itu perkawinan ini bisa mendamaikan keseteruan yang selama ini terjadi. Nah, demi cintanya kepada anaknya, akhirnya berangkatlah pasukan dari Bali menuju Singosari. Di Kerajaan Singosari dipimpin oleh seorang raja yang bernama Lembu Amijoyo dan permaisurinya yang bernama Ratu Perjiwongso. Bertemulah mereka. Di Prabu Mencuat menyatakan keinginannya untuk melamar anak dari Lembu Amijoyo, tetapi Lembu Amijoyo menjawab tidak mungkinlah itu terjadi, karena selama ini kerajaan kita saling berseteru secara turun-temurun dan kita berbeda visi misi, kita berbeda tujuan. Jadi lamaranmu kami tolak. Sorry ya, sorry ya. Itu. Kita tidak bisa bercontoh lagi. Dengan kecewa pulanglah rombongan dari Bali. Karena hari sudah menjelang malam, mereka berkemah di Dana Kendali dan makan karena tidak ada perjamuan di sana. Si Prabu Krono Boguswito bersedih, dia tertentu. Akhirnya Betara Guru muncul di hadapan Prabu Krono Boguswito. Kalau kamu memang benar-benar mencintai Rambowuni dan ini adalah sudah takdir, maka pergilah kamu ke sebuah danau di dalam hutan yang dekat dari sini. Carilah sebuah batu karang yang sangat besar, pecahkan batu karang itu. Di balik batu karang itu ada sebuah goa yang lorongnya bisa menuju ke Singosari, itu Kerajaan Singosari. Oh ya, berarti sepulang rombongan dari Bali, Prabu Mencuat melihat Adrik yang mencurigakan dari anaknya Prabu Rambowuni. Setelah ditanya, Rambowuni ternyata juga sangat mencintai Prabu Rambowuni dari pandangannya tadi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Rambowuni kemudian dikurung di bawah tanah di bawah di Singosari. Gitu. Nah,
dia Bukti dan dibawa lari akhirnya menuju kembali ke kerajaan Bali. Dan sampai akhir cerita menikah Prono Bukti dan dia Bukti yang akhirnya hidup bahagia untuk selama-lamanya. Itu singkat cerita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Hirul. Terima kasih. Kita apresiasi Waktu dari pemaparan Mas Restu sebagai salah satu penulis dari cerita Nusa Malaya. Pertanyaan adalah buku ini sudah tersebar kemana dan buku ini didapatkan bisa didapatkan di mana? Terus kemudian Mas Restu dan teman-teman jejak Malang itu sudah mulai menulis, kemudian menginventariskan menjadi sebuah buku. Tinggal PR kita sekarang adalah di sini mewariskan. Nah, harapannya teman-teman bisa menjadi bagian dari pergerakan yang diinisiasi oleh Mas Restu dan kawan-kawan. Di Unisma itu kan sampai di Unisma ada namanya rumah budaya. Itu satu-satunya kampus yang punya rumah budaya, dan panjenengan bisa menyuarakan bagaimana rumah budaya Unisma menjadi bagian dari penyebaran buku antologi cerita rakyat Malangaya. Yang kemudian bagaimana rumah budaya dan teman-teman bisa memasukkan cerita-cerita ini di sekolah-sekolah di Malangaya. Ada 390 desa di Kabupaten Malang, berarti ada 390 cerita rakyat. Semua desa punya cerita. Dan saya menyepakati bahwa semua cerita ini tentang kebaikan, tentang konservasi, oleh ngambil ikan di kolam dan sebagainya. Kemudian ada sosok yang menjadi lakon, menjadi protagonisnya. Harapannya setiap anak desa itu akhirnya punya pahlawan kampungnya, dan ini penting. Kemudian harapannya ke depan Mas Nasari dan teman-teman, nanti Mbak Yusuf, teman-teman, Pak Malik, PR-nya masih saya punya PR. Bagaimana mencatat cerita-cerita setiap desa, kemudian membukukan, kemudian menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah dengan didukung oleh P5 Project penguatan profil pelajaran nasional dalam kurikulum Merdeka Belajar. Itu tugas kita selanjutnya. Pertanyaan saya adalah, coba rondo dulu itu pisah mati atau cerai biasa? Pertanyaan saya nih, kok sampai rondo, jangan-jangan duduknya pindah ngajuk, coba sebelum. Biar. Karena waktunya mepet, jadi langsung aja ke Pak Dwi. Pak Dwi akan mempresentasikan atau memaparkan situs Gua Polaman di Lawak dan kaitannya dengan Kelana Marga Puspita. Jadi ini penting bagi teman-teman yang sedang berjuang memperjuangkan cintanya. Semoga Kelana Marga Puspita ini menjadi inspirasi bahwa cinta itu harus diperjuangkan, akan bisa dibenarkan. Mohon Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rahayu. Baik, saya berdiri saja. Ini bisa membantu tanyakan. Sebetulnya saya sampaikan bahwa untuk Salesian ini saya sudah membuat makalah dan saya bagi lewat Facebook saya. Jadi saya menulis satu tulisan panjang. Tulisan itu berjudul Jati Diri Tokoh Kelompok dalam Susastra Panji, Wayang Topeng Panji, dan Reok Ponorogo. Baik, ini satu hal yang nanti akan saya bicarakan di awal, lalu nanti saya akan masuk ke dalam lakon yang diangkat oleh teman-teman Padepokan Abad Darmo, dan ini merupakan lakon baru ya. Jadi saya berharap lakon ini akan memperkaya khasanah kelakonan Panji di Malangaya. Jadi diharapkan lakon-lakon Panji atau lakon Wayang Topeng itu tidak balik bolak-balik kedua, bolak-balik Panji gitu ya. Nah, itu rapi terus saya Panji ya. Tapi ada yang kasih kesempatan gitu ya.
satu persatu mulai muncul lakon-lakon yang lokal kawan, dan salah satu di antaranya adalah lakon yang berjudul Klono Ronggo Puspito yang diberi anak judul oleh Pak Soleh dan kawan-kawan itu Rapine Klono, jadi perjuangan untuk mendapatkan cinta sejati. Ya. Nanti saya akan bicara tentang ini, tentang lakon ini. Saya akan mengkomparasikan dengan satu naskah yang mungkin teman-teman kurang familiar sekali. Tapi suatu saat PR saya dengan Pak Soleh akan memutaskan juga di dalam satu pertunjukan wayang topeng, yaitu lakon Panji Margasmara. Nanti kami akan mementaskan ini dan saya akan membandingkan lakon Klono Ronggo Puspito ini dengan kisah Panji Margasmara, dan yang terakhir nanti melengkapi Mas Restu kaitan lakon ini dengan kesejahteraan lokal Malang. Yang pertama dulu ya tentang Klono, monggo Mas. Ya. Nah jadi sebelumnya apa tulisan apa ya? Saya akan memulai dengan kata satu lagi. Nah, jadi dalam bahasa Jawa Baru kita mengenal kata Klono dengan pengertian tulisan ada kelana, ada juga yang menulis A itu dengan O menjadi Klono atau Klono. Tapi jangan salah ucap jadi Klono. Nah, kalau saya pasti salah ucap. Nah, ternyata kata kalana atau kelana ini sudah bukan hanya menjadi bahasa Jawa Baru ya, tapi sudah terdapat dalam bahasa Jawa kuno. Ya. Bahkan sebagai istilah kata kelana itu sudah kita dapati pada kakawin Ramayana. Oleh karena itu kelana itu bukan hanya baru muncul setelah Haji Roma Irama membuat lagu dalam berkelana. Bukan, sebelumnya sudah ada, ya. Bahkan sudah sejak era Ramayana. Ini kan abad 9 Masehi. Nah, lalu apakah arti kata kalana? Ini sebutan kunonya bukan tapi kalana. Kalana menurut kamus apa itu Jawa Indonesia Sudbuder ini bisa berarti jahat, ya, jahat. Itu digambarkan sebagai tokoh yang besar, jadi yang antagonis ya. Atau ini salah, tulisannya harusnya candala. Candala ini adalah satu lapisan sosial yang lebih rendah dari sudra, ya. Jadi ini lapisan yang lebih rendah dari sudra, gitu ya. Nah, candala, jadi ini lapisan sosial rendah. Kalana bisa juga berarti pemalsu, bisa juga berarti penjahat, bisa juga berarti demon atau raksasa. Oleh karena itu di dalam penggambaran ikonografi topeng, Klono ini memiliki ciri-ciri demonik. Jadi ada taringnya dan seterusnya, ya. Matanya yang melotot, dan warnanya yang merah, gitu ya. Ini serupa dengan arti kalana, gitu ya. Ada demon raksasa, gitu ya. Nah ini. Nah kemudian kemungkinan arti kedua, kalana ini bisa berarti bangsawan. Nah ini juga sesuai karena tokoh-tokoh Klono ini lapisan sosialnya bukan candala di dalam seni pertunjukan, ya. Tapi dia adalah kesatria, bangsawan, ya. Bangsawan, entah bangsawan dari Jawa atau bangsawan dari luar Jawa, mereka adalah kesatria, jadi bangsawan. Atau bisa diartikan pengalaman dari luar negeri. Ini yang kemudian dihubungkan dengan tokoh sabra dalam wayang topeng. Ini arti ya, arti kata kalana, ya. Jadi kata ini kalana ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa lokal, dalam bahasa Jawa itu menjadi Klono. Nah, jadi saya katakan istilah ini sudah kita dapati dalam kakawin Ramayana, yaitu pada buku kedua bait 43. Ya. Kemudian juga hadir di dalam sejumlah sastra dari era Majapahit, ya.
Majapahit. Nah, kata kelana ini juga kita dapati dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kelana ini diartikan sebagai bepergian kemana-mana. Ya. Bahkan seringkali digambarkan tanpa maksud dan tujuan. Karena dalam sair lagunya Oma Irama, dalam aku berkelana kemana ku cari, ya itu nggak usah ditanyakan. Kemana ku pergi nggak usah ditanyakan. Karena pergi ke mana-mana tanpa jelas apa tujuannya, apa maksudnya, itu pengertian dalam bahasa Indonesia, ya, tentang arti kata kelana. Nah, kata kelana ini mengingatkan kita pada istilah lain yang memiliki kesinoniman arti dengan kata kelana atau kelana, yaitu kata ambara, ya. Nah, seperti pada kata jadian mangambara yang berarti meluas sampai ke langit, atau pada kata jadian ambara marga yang berarti bergerak melalui udara. Kemudian juga ada kata-kata jadi dalam hal ini tergambar bahwa ambara ini masih sesuai dengan kata dalam bahasa Indonesia, itu mengembara misalnya, atau pengembaraan dalam bahasa Indonesia ini mengadakan perjalanan kemana-mana tanpa tujuan tertentu atau kembali. Nah, sebenarnya masih ada istilah-istilah lain yang juga bersinonim arti dengan itu, misalnya lagu, atau dalam bahasa Jawa Baru kita kenal kata lagu, gitu ya, lakon, lagu dan seterusnya, ini berkenaan dengan itu. Nah, pendek kata bahwa kata kelana ini atau sebutan kelana ini menggambarkan suatu keaktifan. Jadi kalau kata kerja ini kata kerja aktif, ya, digambarkan sebagai sedang melakukan suatu aktivitas, meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain. Apakah kelana itu tanpa tujuan? Ya, seperti dalam pengertian kelana dalam bahasa Indonesia itu kemana-mana tanpa tujuan tertentu, tanpa maksud tertentu, tentunya tidak. Ya, dalam kisah-kisah yang menggambarkan tokoh Klono, kita mendapati adanya kisah-kisah bahwa tokoh-tokoh Klono itu meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Ya. Baik, sebelum ke sana saya akan memberikan gambaran kepada kita sekalian tentang khasana tokoh kelana dalam seni pertunjukan yang ada di Jawa. Coba kita lihat, ada tulisan lain, ya, mengenai beberapa. Nah, terus tulisan, ya, terus ada tulisan terus. Nah, ini, ada banyak tokoh Klono sebenarnya dalam wayang topeng dalam seni pertunjukan yang ada di Jawa. Ada banyak. Salah satu di antaranya adalah tokoh Klono atau mana yang disebut dengan Klono Sewangdono. Ya. Perihal tokoh Klono Sewangdono ini hadir baik dalam wayang topeng Malang, ya, ini bersama dengan Klono Bapang. Jadi Bapang itu juga Klono. Tadi Pak, kalau salah nanti Pak sampai bisa mengkoreksi, ya. Tapi yang menarik perhatian kita, Klono Sewangdono itu juga hadir dalam Reok Ponorogo dengan kisah yang dalam beberapa hal agak berbeda dengan Klono dalam wayang topeng Malang. Dalam beberapa hal agak berbeda, ya. Nah, kemudian ada tokoh yang lain, perbedaannya seperti apa nanti kita bicarakan. Ada tokoh Klono lain, misalnya dalam cerita wayang topeng Malahan, misalnya Bedahing Bali, dikatakan bahwa ketika Panji berkelana ke Bali, berkelana, ya. Jadi ternyata Klono itu tidak harus dan tokoh dari seberang yang masuk ke Jawa kita, tokoh Jawa ke seberang itu juga Klono, ya, berkelana dan meninggalkan Panji Bedahing Bali itu Panji berkelana ke Bali. Nanti ada cerita khusus yang mungkin suatu saat kisah ini perlu ditentaskan ulang soalnya karena sudah lama ya dari Bali. Dan kisah dari Bali juga ada naskahnya. Itu di naskahnya ada di Museum Sonobudoyo, ya, Sonobudoyo. Jadi bukan hanya cerita lisan, tapi ada naskahnya. Nah, dalam lakon Bedahing Bali, Panji yang berkelana ke Bali itu menggunakan nama samaran alias gitu, sebagai kelana Jayeng Sari, ya. Jayeng itu dari kata Jayaing, ya.
nanti ada Jaya Ingtila. Nah, kemudian ada tokoh lainnya ini yang bernama Prabu Kalama Surawibawa pada naskah Panji Jayengtila. Nah, Jayengtila itu sebenarnya gabungan dari 3 kata. Jaya Ingtila artinya berjaya di keraguan. Nah, ini Mas Arji. Nah, ini misalnya Kelana Surawibawa ini melamar Dewi Kumudani Iklan. Saya tidak tahu apakah kisah ini pernah dipentaskan di wayang Kepekaman. Mungkin Pak Saleh bisa menambahkan. Kemudian yang menarik perhatian kita, Dewi Sekarwaji atau Balur Chandra Kirana tatkala menyamar sebagai laki-laki, dia juga memperoleh sebutan Kelana dan menggunakan nama alias itu Klono Madubranta. Nah, Madubranta ya, itu tokoh perempuan, tapi ketika ini dia menyamar sebagai tokoh laki-laki ya, jadi Klono itu bisa perempuan tidak, karena nama Madubranta itu diberikan ketika Sekarwaji itu menyamar sebagai laki-laki ya, dan berganti nama menjadi Klono Madubranta. Nah, kemudian sahabat Panji yang bernama Gunung Sari itu juga memiliki unsur sebutan Klono juga ya, untuk sebutan Klono. Nah, unsur sebutan Klono dari apa itu dari Gunung Sari itu ada 2 sebenarnya ya, sebutannya ada 2 sebutan. Yang pertama itu disebut dengan ada unsur milisnya. Siapa Pak? Ya, sebentar ya. Ada unsur milisnya ya, sebentar. Nah ini, jadi dia bernama nama Gunung Sari ketika sebagai Kelana ini dia disebut dengan Klono Gunung Sari atau bisa disebut Klono Mukir Sari ya, jadi kata mukir dan gunung itu artinya sama gunung dan mukir, jadi bisa disebut Klono Gunung Sari atau Klono Mukir Sari. Nah, ini beberapa tokoh Klono ya yang kita kenal di dalam seni pertunjukan baik itu wayang topeng ataupun dalam reok ponorogo. Nah, kemudian ada Klono yang lain berikutnya lagi ya, selain tokoh Klono itu ada Klono yang lain ini, terus ada tulisan lagi, ada beberapa tokoh yang lain ya, terus ada tulisan yang tadi saya kirim ya. Di samping tokoh-tokoh itu, jadi ada beberapa tokoh lain yang disebut Klono yang menarik perhatian kita dalam wayang topeng malam ya, dalam wayang dalam kalangan pemerhati ini ada seringkali Klono itu dihubungkan dengan tokoh sableng, dan lebih khusus kepada tokoh sableng dari Makassar ya, tokoh sableng dari Makassar ya. Tokoh sableng dari Makassar itu bernama ya, tokoh sableng dari Makassar itu yang memiliki masukan itu dari bala tentara dari Bugis gitu ya. Oleh karena apakah benar bahwa Klono itu hanya khusus untuk menyebut tokoh tokoh sableng dari Makassar? Ternyata ada Klono lain yang ternyata bukan dari Makassar. Misalnya ada tokoh Klono yang bernama Prabu Geniara atau Dayak Purbayunus. Ini dari Ternate. Jadi ada Klono dari Ternate, bahkan ada Klono lainnya itu yang justru dari luar Jawa ya, dari luar Indonesia. Misalnya ada Klono Siam. Siam itu nama kuno dari Thailand yang bernama Prabu Maisabula. Ini dari Siam. Nah, jadi dengan demikian Klono itu tidak hanya dari Bugis, tidak hanya dari luar Jawa. Tadi saya sebut ada beberapa tokoh Jawa yang juga menggunakan unsur Kelana. Gunung Sari misalnya, Panji misalnya itu juga menggunakan sebutan Kelana. Bahkan Dewi Sekarwaji pun ketika menyamar laki-laki juga menggunakan nama Kelana. Nah, yang menarik perhatian kita ada tokoh-tokoh Kelana lainnya yang barangkali ini agak jarang didengar. Ada Kelana yang bernama
Kelana Joko Imam Takliyun. Nah ini tokoh ini sebenarnya nama ini adalah sebutan untuk Raden Patah, Joko Imam Takliyun. Nah ini menarik ya. Kemudian ada lagi tokoh kelana yang lain, yaitu kelana Dewa Rangsa. Ini sebutan untuk sebutan untuk Sultan Agung, seseorang yang kita kenal sebagai aktif sekali untuk melakukan ekspansi kekuasaan, untuk menempatkan Jawa di bawah payung Panji, di bawah Panji Kesultanan Kesultanan Mataram, itu di era Sultan Agung. Nah, kemudian kita juga mendapati ada kelana yang bernama kelana Surengpati atau kelana Beledek yang diidentifikasikan sebagai Sultan Sampang. Nah ini juga pakai nama klono. Nah yang menarik perhatian kita, ada klono, sebutan klono itu yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang latar belakangnya justru kolonial, VOC. Siapa itu? Tokoh VOC yang memiliki unsur sebutan klono. Itu misalnya tokoh ini adalah klono Baron Skeber, klono Baron Skeber dan misalnya adalah klono Baron Skeber. Ini sebutan yang kita kenal juga ya, dalam cerita Jawa tentang seorang tokoh VOC ya, Baron Skeber ini ya. Nah kemudian satu lagi kita mendapati tokoh klono ini lebih banyak hadir di sini pertunjukan Jogja terutama tarian untuk tarian pernikahan itu bernama klono Gever atau klono Roji. Nah ini merupakan contoh-contoh tentang adanya khasana tokoh kelana. Jadi tidak hanya Sinadono, klono Bambang, tapi masih ada kelana-kelana yang lain. Dan kalau kita lihat eranya, tokoh klono ini hadir pada kisah-kisah Panji klasik ya, yang berasal dari masa Hindu Buddha. Tapi juga hadir pada era yang lebih muda, yaitu era pertumbuhan Islam. Misalnya Joko Imam Takliyun, ini kan Raden Patah ya, ini di era pertumbuhan Islam. Tapi juga sampai era pengembangan Islam, era Kesultanan Mataram, misalnya tokoh klono yang digambarkan yang sebenarnya merupakan sebutan untuk Sultan Agung. Bahkan juga sampai lebih muda lagi sampai PUC, sampai Baron Skeber misalnya, klono Baron Skeber. Nah, jadi dari gambaran ini kita mendapati adanya keragaman tentang tokoh klono, dan tokoh klono itu merupakan tokoh dalam cerita tadi yang jarang dibuka mengenai jati dirinya. Oleh karena termasuk kisah yang agak khusus dan spesifik mengangkat tentang klono ini juga jarang. Klono ini kalau hadir dalam cerita Panji biasanya ini hanya tokoh lengkap ya. Dia adalah sahabat Panji misalnya, atau kalaupun hadir juga misalnya dalam tarian, misalnya tari klono misalnya ya. Tapi kisah yang khusus tentang klono ini saya kira baru kisah yang ditentaskan oleh Pak Soleh ini, Rogo Puspito ini yang menempatkan tokoh klono itu sebagai tokoh sentral dalam kisah dan dalam cerita. Nah, baik, saya akan meninggalkan ini tidak cukup waktunya. Bagaimana perbedaan klono dalam reok Ponorogo dan wayang topeng nanti kisahnya sedikit aja ya. Jadi dalam reok Ponorogo itu dikatakan bahwa klono ini merupakan salah satu di antara para ksatria, termasuk para tokoh sadran, para klono dari sadran yang mengikuti swayambara untuk mendapatkan Dewi Sawati. Ya. Klono Sekadono digambarkan sebagai prabu, ya, sebagai raja yang memerintah di satu kerajaan ini di Ponorogo sangat dikenal gitu ya, kerajaan Bantar Angin gitu ya. Ini di Riau Ponorogo sangat dikenal nih tokoh Bantar Angin. Nah, dia punya senjata yang sangat sakti dan ini dijadikan sebagai ikon untuk kota Blitar, kota kabupaten, kota Blitar itu Pucuk Samandima. Nah, ini ya nanti lagi kenal banget gitu ya, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, dia melamar dengan berbagai syarat yang sangat sulit ya. Salah satu syaratnya itu adalah menghadirkan binatang yang berkepala dua. Dan ternyata binatang yang berkepala dua itu sebenarnya milik dari penguasa di Lodaya. Nah, berkepala dua itu yang satu kepala yang berbentuk harimau,
yang satu kepalanya berbentuk kerak. Itulah yang kemudian menghadirkan salah satu properti dalam bulan Ponorogo itu yang disebut dengan dadak kerak. Ya, dadak itu artinya harimau, ya, harimau, kerak itu ya kerak. Gitu. Nah, ini agak berbeda dengan cerita dalam cerita Panji. Dalam cerita Panji ada dua kelompok yang menghadap, ya, menghadap Panji untuk bisa mendapatkan sekartaji. Dua orang itu adalah kelompok Sumandono dan kelompok Bapak, yang lalu Panji berhasil dan menyingkirkan dan seterusnya. Mungkin nanti Pak sudah mengatakan ini sedikit perbedaan saja. Bahkan yang diperebutkan, perempuan yang diperebutkan di dalam kisah Panji tidak berkaitan dengan Klono itu bukan Dewi Songgolangit gitu ya, tapi Sekartaji. Tapi sama-sama Sekartaji dan Dewi Songgolangit itu putri Kadiri. Jadi nampaknya dalam versi Reok Ponorogo, Sekartaji itu mendapat sebutan Songgolangit. Dewi Songgolangit ini adalah varian lokal dari cerita Panji versi Ponorogo. Ya baik, saya meninggalkan ini langsung menuju pada yang dikasih Pak Sola. Ya. Latar yang sesungguhnya itu berjudul Rangga Puspita. Ya. Ini satu cerita lisan yang tadi Mas Restu menyampaikan. Nah ini satu cerita lisan yang berkembang di daerah Malang. Tapi sedikit banyak yang menarik kisahnya itu berkenaan dengan daerah yang ada di luar Malang, yaitu di Bali. Ada satu kerajaan di Bali yang bernama Medang-Gora. Nah, saya melacak arti kata Gora. Ya, coba bisa lihat. Nah, ini kata Gora itu artinya adalah hebat, dahsyat, menakutkan atau mengerikan. Bisa juga berarti sangat besar. Ya, sangat besar. Saya jadi teringat jangan-jangan ini adalah Gora, dan Medang-Gora itu sebutan untuk badai. Badai artinya juga besar. Ya. Ini suatu tempat yang ada di Bali. Nah, kata Gora itu juga digunakan untuk menyebut gong yang berukuran besar. Jadi gong yang gede itu namanya Gora. Kalau gong besar, Gora itu dipukul, suaranya terdengar sampai sejauh 5 yojana. 1 yojana itu sekitar 15 km. Jadi 5 yojana itu 75 km. Nah, ini mengingatkan kita pada gongnya Kiai Pradah yang ada di Blitar. Ketika dibunyikan di Blitar, kedengaran sampai sampai Jogja. Memang ini jadi di antara gamelan alat musik itu yang terdengar sampai jauh, sampai sangat jauh itu gong. Jadi kita tidak dengar hendaknya dan dengar gambangnya dan dengar sarotnya dan sebagainya dari kejauhan itu kan kita dengar itu adalah gambungnya. Oleh karena itu sangat dipahami memang frekuensi yang dihadirkan oleh Gora ini memang terbuka kemungkinan karena gong yang besar itu bisa kedengaran sampai yaitu tadi sampai 5 yojana, berarti 75 km. Nah ini Gora itu berarti besar. Jika besar berarti sama dengan badai. Badai itu badai ya. Baik. Nah dalam kisah ini dikatakan bahwa Panji Rangga Puspita itu berasal dari pedang Gora. Unsur utama yang digunakan itu pedang. Itu mengingatkan kita juga pada kerajaan Jawa yang juga disebut dengan nama pedang. Bahkan ada bagian sebutan pedang Kapulan misalnya yang menyebut pada kerajaan Mataram sebenarnya ya. Nah ini. Nah kemudian kisah lain dalam cerita ini tadi Mas Restu menceritakan pertemuan antara Rangga Puspita dengan perempuan. Nah perempuan ini menarik ya, karena disebut dengan nama dia disebut dengan nama dia Ranggawuni ya. Ranggawuni. Bapak Ibu yang saudara sekalian, Muni itu sekarang masih kita kenal sebagai satu tempat di Singosari di Malang bagian selatan. Sebenarnya sumber Muni ya. Itu sumber ya, karena memang di daerah Muni sumber Muni itu banyak sumber, termasuk salah satu yang sebenarnya masuk dalam wilayah desa sumber Muni adalah Kolam sumber Muni, itu sumber yang dipakai Pak Suka gitu ya. Itu sumber-sumber ya, sumber-sumber yang ada di wilayah ini di lembah antara dua gunung ya, yaitu Gunung Tengger di timur dan Gunung Arjuna yang ada di
sumber pakai. Bahkan gua itu seringkali tidak disebut gua Kulawan. Ada juga yang menyebut gua pakai. Ya, karena berada di data pakai itu desa dusun ya, dusun pakai. Di Klaten sendiri ada sumber juga, namanya sumber pakai. Nah, jadi kalau kita lihat sekitar ini, dia Anggamu, jadi konteksnya itu adalah lawan bagian selatan konteksnya. Karena itu kalau kemudian disebut Kulaman dan sebagainya itu satu konteks. Nah, Kulaman sendiri sebenarnya sebutan untuk satu sumber. Dan di Kulaman itu masih terdapat adanya jejak-jejak arkeologis ya. Arkeologis yang pertama itu Patirtan. Saat sekali Patirtan ini sudah mengalami kerusakan sehingga akhirnya berubah menjadi telaga itu. Dulu ada Patirtan. Karena kalau kita menyelam ke bawah ke dasar itu, kita masih menemukan struktur Patirtannya. Ada arca-arca juga di sana, ya. Ada arca-arca juga di dasar Kulaman. Nah, nama Kulaman ini sebenarnya dari kata Pak Ulaman, ya. Pak Ulaman jadi tempat ikan, ya. Atau kemudian kita sebut juga di dalam bahasa Jawa itu kolam itu kan kaulam, gitu. Jadi kaulam jadi kolam, gitu ya. Sebenarnya intinya adalah tempat di mana kita dapati ikan. Dan ikannya masih banyak lagi di dalam kisah ini juga disebut-sebut dengan ikan, termasuk ikan yang disebut dengan apa? Sembilan. Ikannya kayak iwak burung, jadi bergede, kita seterusnya, gitu ya. Ya, ini kayak ikan karing juga, kayak ikan sekaring, tapi juga disebut dengan ikan burung. Nah ini, dan seterusnya. Nah kemudian jejak arkeologis berikutnya itu kita dapati tidak di Patirtan ini. Nah Patirtan ini kemudian pada masa Hindia Belanda dijadikan sebagai sumber air yang sangat besar. Itu mulai tahun 1925, 30 bahkan sampai 40 itu diekspor besar-besaran untuk waterleiden. Ya, kita masih bisa melihat ada pipa-pipa lama, ada kantung-kantung air, dan dibuat bertahap mulai tahun 25, 30 sampai tahun 35 sampai tahun 35. Artinya pada masa Hindia Belanda sumber di Kulaman ini sudah dijadikan sebagai pemasok kebutuhan air bersih, sampai sekarang bahkan masih ada reruntuhan bangunan itu adalah kantornya waterleiden. Waterleiden sekarang PDAM, itu waterleiden. Karena itu air dari PDAM itu keran itu disebut dengan leiden, ya keran itu leiden, itu sudah dari waterleiden istilah Belanda. Nah, selain jejak kepurbakalaan yang ada di Kulaman, baik berupa Patirtan atau fragmen arca, kita juga mendapati jejak kepurbakalaan di tepi sungai yang ada di sebelah barat Patirtan Kulaman. Jadi sedikit saya informasikan bahwa Kulaman itu sebenarnya bukit. Kalau kita ke Arjuno melalui Tambak Watu, naik itu menuju ke Makunomo Sembilan itu. Ketika kita sampai ke satu situs yaitu Semar, kita melihat ke arah timur, kita melihat ada dua bukit di sana. Yang utara itu adalah Gunung Kedong yang ada di Lawang, dan di selatan agak sedikit ya, jadi Gunung Kedong dan turun sedikit, terus ada yang agak pendek juga Gunungan Bukit Kulaman. Jadi Kulaman itu sebenarnya bukit ya. Tapi kalau kita ke sana kita darat kan tidak terasa kalau itu bukit. Tapi kalau dilihat dari kejauhan itu kelihatan bukit. Jadi di situ ada bukit, di situ juga ada sumber air yang disebut dengan Kulaman. Nah, ini menarik perhatian kita karena para tokoh menyebutkan bahwa ketika pasca keberhasilan Raden Wijaya dalam mengalahkan Jayakatwang itu kemudian dijadikan sebagai tahanan, diselok, ya, jadi tidak dipenjara, tapi diselok, ditempatkan di suatu tempat yang terpencil supaya tidak dikontrol. Maka ditempatkannya itu di daerah sekitar Singosari, ditempatkannya di suatu tempat, dan di tempat itulah Jayakatwang itu menulis syair yang diberi judul Ukir Kulaman. Jadi ukir itu adalah gunung, Kulaman itu adalah sumber air yang ada di suatu bukit. Ya. Dan ini mengingatkan kita pada
situs yang ada di Polaman, di daerah Patalawang, itu kan dekat apa itu perusahaan tekstil ya, Patalawang. Nah, kemudian tinggalan berikutnya yang tadi disebut itu adalah gua yang disebut Gua Polaman atau juga disebut Gua Mate. Gua itu sebenarnya sudah diketahui keberadaannya itu sejak tahun 1900 awal. Jadi foto-foto lama dari Outdoor Games sudah menayangkan gua itu. Memang gua itu sempat tertutup karena ketika terjadi banjir dari atas ketutup pasir ya, sehingga teman-teman benar menggali lagi ya. Jadi sebenarnya gua lama. Jadi sangat mungkin bahwa gua itu yang konon digunakan oleh Jaya Katua ketika dalam pengasihnya gitu ya. Jadi ini saya jadi teringat dengan Trunojoyo ketika dia berada di bentengnya yang terakhir yaitu di Silokulu, itu juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan ritual apa? Karena itu Silokulu itu juga ada tempat pertapaannya. Nah ini mengingatkan saya dengan Polaman. Nah jadi Polaman terdapat di situ. Nah sekarang saya akan membandingkan dengan cerita naskah lain yang mirip dengan ini, yaitu naskah yang disebut Panji Margasmara. Tema sentral dari Panji Margasmara itu adalah perkawinan, ya, perkawinan. Hanya tokoh, kalau Panji Margasmara tokoh laki-lakinya itu adalah Panji yang bernama Panji Margasmara. Sedangkan dalam lakon ini tokohnya adalah Rangga Puspita, ya, yang seorang krono menurut identifikasi Pak Soleh, ya. Dari kalau ini krono berarti itu krono Sabda dari Bali ya, yang datang ke Jawa. Nah, tapi tema sentralnya itu sama, yaitu perkawinan dengan model yang disebut dengan kawin ahli. Ya. Ini penting ya. Jadi karena salah satu bentuk pernikahan pada masa lalu itu adalah pernikahan dengan kawin ahli. Dan terdapat untuk ini kawin curi, ya. Nah ini ada banyak kisah yang berkaitan dengan kawin ahli. Di Mahabharata paling tidak ada 2 kisah kawin ahli, yaitu Tirta Krisnayana. Karena itu disebut juga dengan lakon Royo Maling yang dia. Kemudian juga kisah yang berkaitan dengan Gatotkaca, Gatotkaca Seraya. Nah anaknya Krisna itu juga dibawa dikawin lari oleh Gatotkaca. Dan Krisna nggak bisa marah karena dulu ketika mendapatkan ibunya itu juga lewat kawin lari. Nah itu ya. Jadi kalau Anda melakukan perkawinan dengan kawin lari itu berarti melestarikan tradisi. Ya, boleh. Nah, kemudian di dalam cerita lokal Jawa, cerita kawin lari itu tergambar juga pada apa? Tergambar juga pada cerita seni Tanjung. Ya, itu ceritanya kawin lari. Kemudian juga ada cerita lain, termasuk cerita di dalam naskah Panji Margasmara itu juga kawin lari. Karena Ken Mandrasari itu sebenarnya sudah dijodohkan dengan anak Tuhan dari Kagemengan. Tapi dia kemudian jatuh cinta backstreet dengan Panji Margasmara. Ya, oleh karena itu kemudian oleh Panji Margasmara dibawa lari, dinyulingnya, bawa larinya itu dari lereng Semeru. Jadi dulu kalau orang nikah itu perlu mendapatkan berkah nikah. Jadi rombongan dari ayahnya itu bernama Rangga Singasari, kemudian dengan calon desanya yaitu Tuha dari Kagemengan pergi ke tempat yang jauh dan itu digambarkan perjalanannya lewat Singosari ke timur, itu lewat Gandamait, kemudian lewat Tidak dan seterusnya sampai ke suatu mandala yang ada di lereng Semeru Selatan. Kemungkinan itu adalah Mandala Rupit. Maunya mendapatkan berkah nikah di sana karena mandala di Rupit itu sekarang menjadi reruntuhan arkeologi yang kita kenal sebagai reruntuhan arkeologi di perkebunan Jawa. Nah di situ ada prasasti, isinya tentang nasihat nikah, nasihat bagi laki perempuan yang akan menikah. Jadi kalau sekarang di Kristiani itu ada berkah nikah misalnya ya, di Islam juga ada berkah nikah juga ya dari penghulu ya. Itu ternyata sejak dulu juga ada, bahkan untuk mendapatkan berkah nikah itu perlu ke tempat yang sangat jauh gitu ya, sampai ke lereng Semeru Selatan. Nah, apa itu isi yang
itu tidak perlu menikahkan. Karena ketika Ken Kandrasari ditanya apakah sudah bulan hati untuk menikah dengan putranya Atuha dari Kagungan, dia mengatakan masih pikir-pikir. Ya sudah, pikir-pikir dulu, tidak dinikahkan. Nah, malamnya kemudian dibawa lari oleh Ken Kandrasari, oleh Panji Margasutama, dibawa lari ke selatan sampai ke Bale. Bale itu kemungkinan sekarang dikenal dengan Bale Kama. Lalu dibawa lagi terus ke arah barat sampai ke Sanghulu. Nah, itulah yang kemudian dikatakan dengan Senghulu. Dan akhirnya dibawa lagi sampai ke suatu tempat Mandala, Kasia, yang ada di Kamput, di Blitar, dekatnya Candi Penataran. Mungkin itu menunjuk pada gambar peta. Baru setelah itu kemudian dicari-cari di mana ini ya, kemudian ketemu. Setelah bertemu, ternyata mereka ngumpet di Kamput, maka kemudian dijemput oleh keluarganya dan kemudian dinikahkan. Jadi happy ending. Akhirnya ayahnya menyetujui. Jadi yang dimenangkan ternyata bukan perjodohan, tapi pilihan. Ya, pilihan ini di cerita ini ya. Nah, kisah itu ternyata tergambar di sini. Dan yang menarik perhatian kita, cara untuk menculik itu digambarkan dengan membuat terowongan. Ini kan gitu ya. Inilah yang mengingatkan kita pada cerita Jawa tentang maling culik. Ya. Jadi mencuri perempuan, ya, dengan kawin lari dengan membuat terowongan. Jadi saluran bawah tanah, terowongan bawah tanah. Kenapa disebut maling culik? Apa artinya culik? Culik itu artinya adalah padas keras, padas yang keras. Karena terowongan bawah tanah, nama kunonya Arum, itu digali di lapisan tanah padas yang keras. Ya, jadi ini biasa dipakai oleh pencuri dulu, namanya gangster gitu ya. Jadi kalau saya mau nyari ambil berangkas di bank, dijaga security tidak masalah. Saya buat galian terowongan ini muncul itu jadi berangkas rumah ini namanya gangster. Nah, jadi yang menarik dari kita, saudara teman-teman sekalian, bahwa kisah ini sebenarnya yang pertama kisah yang ditekankan oleh Pak Soleh di samping ini cerita yang baru ya, menambah khasanah kelakonan cerita kayak Topan yang ada di Malang. Yang kedua, arti dari kisah ini adalah ada muatan lokal, karena di dalamnya menyebut tentang Polama, menyebut tentang Go, Klaten gitu ya, kemudian juga menyebut tentang Diah Kandani dan seterusnya. Ayatnya masalah Singasari dan seterusnya. Ini yang kedua. Jadi ada muatan-muatan yang bersifat lokal. Jadi walaupun ini merupakan satu kisah, boleh saja ini fiksi ya, tetapi ada muatan-muatan yang bersifat historik. Karena tempat-tempat ini kalau dilacak ada jejak-jejak sejarah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana budaya di masa lampau, termasuk budaya yang berkenaan dengan pernikahan. Salah satu jenis pernikahan, salah satu ya, itu adalah apa yang dikenal dengan kawin lari. Di Bali kawin lari itu disebut dengan merorot, ya. Dan tradisi kawin lari tidak hanya ada di Bali, di Sasak pun juga terkenal. Ya. Di Jawa nampaknya kawin lari ini juga dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi tidak apa-apa, perlu kita adakan kembali gitu ya. Nah ini, tapi yang menarik perhatian kita bahwa ternyata tidak semua pernikahan di masa lalu itu memang baik perjodohan ya. Jadi terbuka kemungkinan itu adalah pernikahan dengan memilih sendiri, walaupun kadang-kadang untuk memperjuangkan cinta sejatinya dengan memilih sendiri itu terpaksa harus menempuh jalan yang disebut dengan kawin lari. Terima kasih. Ini pokoknya kawin ya. Ketika Pak Jun cerita tentang kan ada beberapa teman-teman perempuan gitu ya. Bagi yang menghendaki kawin lari silakan hubungan dengan aku lebih senang kawin di tempat. Jadi ketika Pak Dwi bercerita tentang kelono, saya rasa kita yang sebagai laki-laki langsung kue kelono ini
merepresentasikan diri saya. Terus betapa apa ya, sepakat dengan ketika cinta tidak pernah diperjuangkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Jadi kelono ini untuk kami memperjuangkan kita sampai mencuri perempuannya, kemudian sampai menggali goa, ini untuk memperjuangkan cintanya. Saya membayangkan satu sejauh ini murah lemah dan dulu lemah tiap hari tiap malam. Cuma saya tak bayangkan ketika mereka sedang tidak menggali, pas istirahatnya mereka sedang ngapain ini. Terus tadi Pak Dini sampai bahas Roma Irama bahwa Roma Irama jangan-jangan seorang pengelana, terbukti membuat lagu dan film berkelana. Tapi Pak Dini nggak ngerti berkelana kemana. Padahal kekurangannya Pak Dini bisa membaca sejarah arkeolog, tapi tidak membaca sejarah Roma Irama. Padahal sudah jelas tersirat di sana bahwa Roma Irama ini berkelana. Dia menyamar sebagai apa? Dia menyamar sebagai satria bergita. Kemudian perjalanan siang dan malam dia menemukan orang-orang yang semuanya melekan. Terciptalah lagu Begadang. Berhasil melekan lakonnya, ternyata mereka suka aku judi. Jadilah lagu judi. Sambil judi mereka mabuk-mabukan. Omongan lagu Wira Santika. Perjalanan mereka ketemulah sebuah desa, karena pada saat itu Roma Irama masih jomblo, ketemu dengan yang namanya Ida Iasa. Dia ketemu dengan yang namanya Bunga Desa. Kemudian Roma Irama berjodoh dalam itu menjadilah sebuah jodoh, berjalan bersama untuk apa? Menggapai matahari. Bukan lah. Tapi jangan-jangan cerita-cerita film Roma Irama menjurusnya ya cerita tentang Panji, tentang percintaan yang luar biasa. Dan itu ketika bicara cinta tidak ada habis-habisnya. Nah, sore hari ini mumpung dirawi dengan orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang biasa berbuat. Jadi ada Ki Abdi, panutan saya, beliau pengasuh saya di dunia natural dan kultural. Terus ada Ki Haryo Sito Waseso, saya kalau nimbali Juragan Gemit ngikuti buku. Beliau adalah rektor dan ketua yayasan dari Institut Pendidikan Hukum Nasional yang tadi baru setengah jam tadi diresmikan. Nah, kita ingin melihat dari sudut pandang Ki Abdi sebagai seorang dari Les Bumi NU BB dengan acara yang seperti ini dipulgi. Dari akhirnya kami yang muda-muda ini menjadi semangat untuk selalu memperjuangkan kebudayaan dan seni tadi sebagai bentuk cinta kami. Monggo sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kula hormati Bapak Soleh Haji Pramono, Guru kula, Mas Dwi juga guru kula, Mas Estupati, guru kula, Mas Irul, guru kula, kanca-kanca semua yang ada di sini. Saya kesini di dalam rangka golek tombone hati, artinya kangen wis ora ketemu karo beliau-beliau ini yang dulu juga sering ngobrol, sering tukar pawan tiko, tukar pikiran tentang apapun yang terkait dengan kesejarahan. Terus NU sendiri saat ini Mas Yul itu lagi gandrung-gandrungnya untuk yang jadi maula, khususnya murid-murid cerita Panji, karena ditemukannya Kidul Giri Samudra itu tentang dialognya Kanjeng Sunan Giri dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati, tentang bagaimana kita menggunakan politik kebudayaan ini dengan politik Panji, karena beliau-beliau zaman lalu itu ternyata dengan adanya cerita Mahabharata dan Ramayana itu juga gak asik banget.
terjadi cerita Mahabharata versi Jawa itu mengalami pergeseran yang luar biasa. Coba bayangkan kayak si Dewi Pancali, Pancal itu jelas, Li jelas. Ini tafsirannya kadang-kadang mas. Dan Pancali itu Pancalingga. Artinya itu kalau di versi Mahabharata seorang putri yang lahir dari puja brata. Jadi anak puja. Seorang itu bertapa kemudian memuja dewa tertentu sampai dilahirkanlah seorang dewi itu dari api, anak puja. Itu orang kuno dulu ada di sana anak puja. Bawa ada anak puja. Jadi anak yang lahir dari kebanterannya Topo Broto. Itu dijawab apakah ada anak puja? Tengger gitu. Termasuk ini Pak Dwi saya pernah dengar bahwa sini Jipang, Pangeran Jipang, Arya Penanisan itu di wilayah Getas. Yang cerita saya ini Mbak Murang Getas itu usianya sekarang 79 tahun. Kemarin bulan Ayam itu saya tanya sekali bakal besok dan sebagainya. Diyakini bahwa salah satu cerita itu yang berputar di desa yang terjadi di desa Getas itu bahwa Arya Penanisan itu adalah anak pujane Kanjeng Sunan Bonang. Anak pujane Kanjeng Sunan Bonang, ada yang seperti itu. Oh alam, ini versi banyak cerita yang kita simpulkan kalau namanya sejarah itu kan kita tidak bisa fanatik. Dengan sejarah itu kita tidak bisa fanatik karena mempelajari sejarah itu romantis saja. Jadi ada masa pacaran, kemudian menikah, setelah itu kenal cewek lagi, ya pacaran lagi gitu. Jadi kalau ketemu dengan sesuatu yang baru itu akan melengkapi sesuatu yang lama. Artinya fanatik sejarah itu tidak menguntungkan. Justru kita kaji dengan banyaknya sumber itu corone dalang akan semakin suge berean, akan semakin suge cerita, suge sumber. Maka seperti Dewi Pancali tadi yang kemudian menikah dengan laki-laki 5, itu sebetulnya kalau mau diislamkan tidak pakai lama. Ya bagaimana mau mengikuti cara manusia menikah? Dewi Pancali itu adalah anak puja, anak yang tidak lahir dari biologis, tapi anak yang lahir dari doa, dari kerasnya Topo Broto. Sehingga kalau kita mau mengambil permisalan, mungkin ini kelasnya kelas malaikat. Bagaimana malaikat kok disuruh ikuti syariat? Kan nggak bisa. Sehingga ketika Pancali itu menikah dengan 5 atau 7 laki-laki itu tidak ada masalah, bukan manusia. Ketika Islam membahas itu kan itu tidak manusia jadi masalah. Namun para wali tidak panjang lebar membahas itu. Saya kira bahwa wali lagi background kita background pesantren, jadi kita selalu kasih tokoh itu bahwa alam usia. Kemudian dengan kondisi seperti itu maka diciptakan sejarah baru oleh para wali bahwa Pancali itu menikahnya dengan Kuntodewo. Kemudian Werkudara menikah dengan 3 istri, Arjuna dengan banyak istri. Maka wayang poligami itu wayang Jawa. Gitu. Wayang poligami itu wayang Jawa. Itu yang kita tahu. Jadi kalau zaman versi yang sesungguhnya, ya boleh perempuan itu menikah dan sebagainya itu. Sarto Kenoko itu punya sendiri buto kok. Jadi seorang perempuan yang dicintai oleh Rahwana itu setiap senopati kerajaan itu menjadi seluruhnya perempuan. Nah, ini kalau kita senang sejarah itu semakin asik saja. Kemudian berbicara Panji, sampai tadi saya ada istilah baru karena mungkin ya, kita itu macam-macam memahami sejarah. Kemudian asik dengan sejarah itu ada yang medianya baca, ada yang mendengar, gitu. Ada yang membaca, ada yang mendengar. Ada yang senang berburu literasi dengan membaca perpustakaan dan sebagainya. Ada yang ajeng mirungke Mas Dwi, ono sing ajeng mirungke Pak Desoleh dongeng. Dan yang melahirkan atau menurunkan generasi-generasi sejarah yang berbeda juga. Generasi sejarah dari hasil literasi dengan generasi sejarah dengan hasil dongeng tutur. Ini akan sedikit berbeda
Ponorogo. Ini kok beda? Nah, ini terjadi di tanah Jawa, ini terjadi. Bahkan kemarin yang dijadikan ini agak lompat-lompat, tapi ingin memaknai bahwa Panji ini keren. Cerita Panji Kromo ini keren. Peter Kennedy, penulis buku Diponegoro, dan orang yang paling paham tentang Diponegoro itu sampai detik ini bagi saya pribadi adalah Peter Kennedy. Itu beliau menuliskan kok di dalam WA-nya, aku ini sampai detik ini masih belum percaya, tidak yakin kalau makamnya Diponegoro itu ada di Makassar. Modern. Nah, sejak pelaku spiritual, termasuk saya dengan spiritual ini, itu meyakini bahwa makamnya Diponegoro itu gunung tadi dengan sesiman dan membo penemban senior itu tadi, itu ternyata loh, kegelisahan itu kayaknya paham dengan babatnya Diponegoro sendiri, kesimpulannya jekek. Ada itu kita yakini sebagai artefak, sebagai situs makam Diponegoro yang ada di Makassar. Bahkan kita sudah pernah ke sana. Memang secara energi ternyata setrum ya, nggak ada setrum ya apa? Apa mergo Jawa di makam di Makassar? Itu terus setrum hilangnya benar. Tapi sampai kita sendiri mengatakan aku nggak yakin dan tidak percaya kalau makamnya Diponegoro itu yang di Makassar. Nah, nanti kita senang ngaji kelono, ya ini ngaji kelono ini ngaji, tapi itu mengkaji sejarah dengan lama, ketemu sama ahli sejarah jadi literasi, ada yang ahli sejarah jadi tutur, itu nanti akan semakin kaya. Sangat mungkin sekali kalau makamnya Diponegoro itu tidak diyakini di Makassar, karena apa? Di Madura juga ada namanya Diponegoro, di Gunung Kawi juga diyakini ada penjelasan Diponegoro. Maka kembali lagi bahwa kita boleh waspada, tidak sudut, tidak berburuk sangka kepada Belanda, tapi waspada boleh. Sekian banyak kita puluhan atau serat-serat kakak zaman dulu yang memiliki kemahan dahsyat, berbagai ilmu gatik maupun ilmu lahir lembut di Nusantara yang dibawa ke negara sana. Ini termasuk pusaka-pusaka handalnya Mojopahit itu masih ada di sana semua. Ya itu kan kita boleh saja untuk waspada, tapi bukan untuk fanatik. Sekali lagi sejarah itu fleksibel dan asik, dan dari sejarahnya asik. Kelono tadi saya mendengar Mas Dwi menjelaskan adanya Kromo Dewa Raksa. Keren. Itu langsung menginspirasi. Saya sekarang sedang asik membuat layang dari naskah Diponegoro. Naskah Gajah Mada. Jadi beliau guru saya, Romo Wisnoto itu nulis Gajah Mada itu 1, 2, 3. Itu saya alih naskah untuk saya gelarkan pertunjukan layang. Kita menggelarnya dengan cara tabarukan kemarin terjadi di Pondok beliau waktu 1000 hari saya gelar. Dipantau oleh Bupati Lamongan sama Bupati Lamongan karena dipantau. Untuk saya gelar itu kemudian diminta untuk dalam di petilasan motor. Petilasan motor di daerah Mada. Jadi di sana ada gumuk, ada rambut, oleh orang ini gumuk atau bukit tadi. Di situ ada petilasan kami kayak kuda berundang di Somojo. Di situ diyakini ada gunung ratu dan sebagainya. Di situ Gajah Mada mengalami fase-fase kehidupan. Udah tidak dalam di situ. Dan di saya membawa bukunya dari Agus Sunyoto yang beliau sambil kumpul makanya sambil lapang surat. Nah, kita akan kemudian dihadapkan dengan sejarah orang yang berbeda. Kamu di kemana kita tahu guna bawa pasukan Mas Aku tentang sejarah yang mau termodal. Nah ini pulau fanatik ada dari duit. Gitu, pulau fanatik belum cakap malah satu dari duit. Orang sudah dari tontonan. Maka dengan ngaji tentang kelana atau kelono atau apa bahasa Islam hijrah berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sangat menguntungkan bahwa di keyakinan kaum santri sendiri kalau aku hidup nggak beres di suatu tempat kalau nggak hijrah diancam dihukum
dalam rangka itu negara mungkin bukan negara itu geger menarik peran saudara enggak separah parah sing penting manfaat dan sebagainya mungkin sehingga dari penjelasan beliau Mas Dwi yang kami dengarkan tadi sangat asik untuk menemukan bahwa lakon Panji yang dikatakan sama Kanjeng Sunan Giri dan Kanjeng Sunan Gunung Jati tadi kemudian muncullah cerita-cerita Panji dan kita kalau mengenai masalah Panji yang namanya itu masih tertular virusnya Panji ada kata Panji atau Panji di sana ada Cindilaras orang itu tempat angon pipi Cindilaras daerah Klaras dan sebagainya kan ada Panjenengan jangan-jangan memang itu sesuatu yang pernah dibahas oleh para wali dulu kemudian dijanjikan ya di ketika peristiwa sejarah itu ada kemudian situs-situsnya itu ada kan sampai menguatkan satu sama lain. Terus sugih cerita anak Jawa ini leluhur kita sugih cerita kemudian dari banyaknya cerita tadi itu akan semakin banyak tertangkap hikmah kehidupan. Jadi sangat memungkinkan dan sangat diyakini kalau Nusantara ini adalah pusat peradaban. Sugih cerita kayak banget ngomongnya kayak nama cerita macam-macam. Ini bukti bahwa kita itu adalah pusat peradaban. Dari manusia A, dari Pasuruan menceritakan kenapa akan beda. Dari manusia sekitar Bromo di timurnya lagi di Macak bercerita kenapa akan punya data sendiri. Yang sekitar utara akan punya data sendiri, punya data masing-masing. Sehingga dari kekayaan ini saya kira perlu dilanjutkan, perlu diteruskan, tidak untuk difanatiki. Kalau saya sendiri menyatakan ketemunya sejarah semacam ini semakin banyak cara kita untuk bertawasul. Ono klono semuanya klono dimuran sana Fatihah. Fatihah tambah siji. Ono klono sopo tambah siji Fatihah. Jadi lama-lama leluhur kita akan tersangka semua dan akan membangun suatu ketahanan kebangkitan budaya Nusantara. Saya kira sudah ya. Matur suwun. Penasaran oleh dari Pak Cali anak bujo dan sekarang mungkin dobutan atau butuh terus sepakat dengan Dawi Yakin bahwa Nusantara ini kaya dengan cerita, kaya dengan kisah-kisah. Nah, PR-nya adalah kita hanya menjaga tugas kita sekarang, apakah hanya bertugas menjaga kekayaan itu atau tugas kita adalah semakin memperkaya yang kelak 100 tahun lagi era kita itu menjadi cerita bagi anak turun kita yang 100 tahun lagi. Itu bangunnya kita berkumpul bergerak, semoga perjuangan seperti ini 100 tahun lagi ada orang cerita biar itu cerita Cakro ngomong sering Mas Restu, ada yang namanya Ki Adi, ada yang namanya Baswedan. Kita akan menjadi cerita bagi generasi 100 sampai 200 tahun lagi. Kita akan menjadi Panji di tahun di era 2024. Beliau akan ada yang namanya di sana itu adalah pesan moral. Itu yang utama, bahwa semua cerita tutur itu, baik bahasa sekarang anak muda mengatakan kaya, kayak ceritanya malam tadi Mas Restu mengatakan mosok bandeng mangan iwak. Tidak masuk ya, dari Bimono kok makan ikan, ini kan tidak masuk. Tapi sebenarnya ada pesan moral yang disampaikan oleh leluhur kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang dipaparkan oleh Pak Du, bahwasanya untuk mencapai sesuatu harus melalui perjuangan. Itu pesan moral yang saya tangkap. Dan Kelana Ronggo Buswito ini saya menangkapnya malah ngapunten. Ini sebetulnya adalah perjalanan hidup isonet yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kesediaan. Ini perjalanan hidup beliau sebetulnya. Saya melihat ini isolet banget. Artinya perjalanan beliau akan kemudian diaplikasikan dalam bentuk pertunjukan. Sehingga semoga nantinya pertunjukan ini ada
ada pesan moral yang bisa ditangkap oleh generasi muda bahwa untuk mencapai sesuatu harus melalui perjuangan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hidup adalah perjuangan. Jadi saya kira lebih baik mati sebagai pejuang daripada hidup sebagai pecundang. Mbak Soleh menikah sama di jam-jam sama kami yang ada di sini tidak banyak, tapi insya Allah ketika dikumpulkan semangat dan loyalitas yang masih berada di sini untuk menghidupkan dan memperjuangkan seni tradisi kebudayaan, saya kira ini menjadi luar biasa. Dan saya kira Bung Karno cukup beri aku sebelum pemuda maka akan menghujam dunia. Di sini ada pemuda, juga ada bekas pemuda, dan yang pernah muda berkumpul jadi satu. Ini yang terguncang bukan hanya dunia tapi juga akhirat juga. Kami ingin penutup saya Mbak Soleh tentang acara tadi, dan semoga ini menjadi keberkahan kagem panjenengan. Tidak ada yang bisa kami hadiahkan ke panjenengan karena panjenengan menjadi panutan bagi kami bagaimana panjenengan memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan panjenengan tentang kebudayaan dan tradisi. Ya, matur nuwun Pak Dwi pencerahan dan Mas-Sastu untuk memperkuatkan literasi. Tetapi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan, terutama Mbak Siti. Mbak Siti ini anak cilik tapi gatel. Berita sedikit gitu aja, Pak ini ada bocoran dana, apakah bisa untuk diakses? Ya wis kono. Ternyata sampai di sini. Nah, ini adalah suatu perjuangan yang perlu dipertahankan oleh rekan-rekan. Dan terima kasih. Satu hal dalam cerita Romo Bukito itu ada 4 saruni murid yang dipegang oleh Dewi Munti. Yang satu namanya Dewi Munti, tetapi didekatkan ke Ronggo Munti. Yang satunya kok Ronggo Klono Joyo Bukito. Nah, ada apa San Ronggo ini? Ternyata di Malang ada Gunung Ronggo. Ini pengalaman saya. Ronggo itu adalah Gathotkaca. Terutama Klono Ronggo Bukito itu membaca ayat-ayat kitab Mahabharata. Dia itu kagum terhadap kepahlawanan Pandhawa, terutama Gathotkaca sing iso anu memburu terbang saya. Lalu minta petunjuk kepada sang Danyang Kapulkan, guru spiritualnya, bagaimana Bapak caranya? Apakah bisa manusia bisa terbang? Itu ada sebuah ilmu. Nah, kita cari. Kalau kita ingin terbang, ayo bareng-bareng ngelakoni yang namanya ilmu Bayu Bojor. Itu bisa terbang. Kalau Gathotkaca sudah punya Kota Kertokusumo, Capek Banu Sunoto, dan Kasur Katukacermo. Kalau kita, ini harus kita cari. Nah, di dalam Bayu Bojor ternyata yang menjadi pewaras utama adalah Siwa itu sendiri. Siwa dikenal katanya Pak Dwi, Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, ya. Siwa Nata Raja. Di dalam menari untuk membentuk suatu penciptaan 3 dewa Brahma Wisnu itu dirompok kekuatannya oleh Siwa. Pesan yang diluhurkan untuk agama Hindu Siwa di Bali itu sangat santun. Jadi Sang Klono ini mengajari gemah rupak Lojinawe akibat budidaya pertanian subang, sehingga pertanian pada musim kemarau ini petani-petani Bali tidak pernah kekurangan air. Nah, untuk memperjuangkan itu bisa terlaksana terbang berguru pada Siwa, karena Siwa itu statusnya tinggi dan sebagainya. Lalu manajer kita menciptakan itu menari Siwa di angkasa raya, dan itu bagaimana cara menjadinya? Ternyata Joko Tebot Siwa itu mungkin melebihi ini tingginya, jadi penarinya semua
Nah untuk itu bagaimana tidak jatuh dan sebagainya. Lain adalah teknik bagaimana caranya penonton ini semua kerasan. Hal-hal demikian. Ada satu hal sentuhan moral ketika kita diterima di GK Indonesia Kaya. Ini pun elek. Karyanya itu yang kena juga pada Sri Orang dan terutama Malang. Ludes memperhatikan memperjuangkan di Indonesia itu. Oleh karena itu moro-moro saya minta bantuan pada rekan-rekan pers untuk mengeluarkan supaya itu bisa hadir. Beda dengan Mas Punjul. Mas Punjul itu juga adik kelas saya di Jogja, kebetulan punya sanggar di dekat Limo, dekat dengan Alas Purwo. Ada satu momentum yang menarik. Anaknya Genderuwo sekarang masih hidup dengan persenyamaan Genderuwo Alas Purwo, namanya Mbak Wagini. Ikut di pentas sampai umur tadi menarik gandrung belum sasret. Cuman hanya menarik menyedot masa, targetnya 1000 penonton di sana. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai ke sana. Lalu ini aneh, Mas Eko PJ ini menyarankan kepada produksi ganti lebihan kan penontonnya menjadi objek nonton. Nah sekarang datanya sudah kita lihat pelakunya. Padahal panggungnya sudah saya buat di sana adalah Bali dari Nagura, yang di sini adalah Singosari. Jadi penonton mari belum ekono, dulu di situ coba main, jadi kembali ke sini. Dulu main kembali ke sini. Ini maksudnya. Jadi bagaimana caranya untuk kita menciptakan penonton untuk aktif, disewa matras, ditaruh ke arena di tengah-tengah pemain. Yojib misalnya ini dan ini adalah suatu kerja bareng dengan teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak akademisi, arah-arah jurusan karawitan, jurusan perjalanan, jurusan sanitari ikut di situ. Semua bahasanya dengan arah-arah alam. Jadi karena waktunya pendek, gagapan ini adalah kerja keras Bali minimal anaknya harus tahu sinau coba Bali seperti itu. Sehingga saya menunjuk koreografinya adalah Putri Panitia, doktornya di Bali. Nah kebetulan untuk yang dalam musik itu dosen musik etnomusikologi diisi Jogja, jenenge Ketut Ardana, itu mantuku dewe lalu orang bayar. Jadi sumber cerita kayu bersambut. Lalu Pak Dwi setelah saya di Balikpapan, yang menari ini anak-anak penari dan sebagainya saya ajak untuk latihan khusus yogi alam di mana Gua Bukit Kolaman. Nah bisakah nanti Pak Dwi Mas Restu mungkin bersama artis Malang Kelomong Hospito ini yang telah dijalankan oleh Mbak Siti, kita preparation mengetuk segala suatu kemungkinan leluhur kita yang ada di sana. Ini tujuan kami Kiseto dengan teman-teman H3 dan kelompok yang lain. Kami akan minta bantuannya. Mungkin juga Mas Ligo karena tangannya akan terampil. Oh ya, waktunya habis. Sudah, kalau ketua produksi mengingatkan saya sudah maklum. Terus terima kasih. Ya cintanya sudah diperjuangkan. Jadi untuk memperoleh kemenangan. Mas Restu, Mas Bangun. Tapi mohon maaf ceritanya saya olah karena Lembu Amijoyo itu adalah adiknya Gini Suci. Nah, kalau itu jadi bojone Gini Suci. Wah, ini aku kan juga tempat kita ya, arkeolognya jadi nyalahin umum. Oleh karena itu saya coba di Lembu Angkasa supaya tidak menarik. Kemudian juga ada yang kata-kata bareng dia panji sing ora kukuh. Oh, Gini Suci itu petapa orang dan lagi Mbak Udi bisa. Nah itu yang akan saya ubah. Jadi kalau ada perubahan dalam nama-nama saya mohon maaf.
Nah, itu karena untuk meluruskan di cerita Panji itu sendiri. Dan saya dengan adanya peristiwa ini matur macam Bapak Rasul Pertiwi dan kakek nenek moyang yang telah meninggalkan di kerajaan Kerajaan Singosari, ada Polaman, ada yang lain-lain, sehingga saya masih mempunyai komitmen bersama untuk berjalan meretas daripada kebudayaan kita untuk satu tujuan kemenangan. Dan ini nanti giliran adalah teman-teman silakan untuk mengajukan Mas Abdi gawe ekspektasi bayang kreatornya Gajah Mada, kita dulu. Nah ini arek malah macam begitu dengan Mahagurunya Pak Abdi. Nanti berikutnya kalau Panji Marga Semarang dengan Ken Sari kita coba letak lagi. Kemudian saya kalau Bapak sudah membingungkan dan menyulitkan, terutama adik mahasiswa ini kebetulan di Tulus Besar khusus untuk mengabdi di Padepokan Cokro Daru, sehingga seakan-akan saya digiring Mas Dwi, Mas Sabtu melu ngewangi, Mas Seto melangi, dan teman-teman itu melu ngewangi kami. Walaupun pengenannya kita gosok itu, terima kasih Mas Dwi. Akhirnya saya ucapkan selamat untuk anak-anak Malang dan mohon doa restunya. Kemudian kalau menurut Fiturnya akan menjadi mewakili rekan-rekan se-Indonesia. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah ditagi-tagi banyak orang luar di sana. Ben dari saya MCC yang kurunan yang ditunggu jadi negara acara yang saya seminggu full. Budaya adalah budaya. Budi tentang rasa. Rasa ini akan membawa kita pada cinta. Tapi untuk menggapai cinta kita harus melakukan pengelanaan perjalanan pencarian. Sehingga muncullah ide dari Ade untuk gawe ngaji kelono. Tapi kelono itu adalah proses untuk mencari keilmuan. Tapi kemudian untuk menjaga kelono ini kudu kuat, ya kudu iso ngaji mlowo pecah melek tirakat. Semoga siang sampai sore hari ini membawa keberkahan. Ini menjadi langkah bersama kita untuk memperjuangkan cinta kita pada budaya, pada Nusantara. Salah satu menjaga Nusantara adalah menjaga budayanya. Besok insya Allah kami yang muda-muda akan tetap berjuang sesuai dengan kapasitas dan tugas kami masing-masing. Panjenengan tidak usah khawatir, wonten Ki Abdi, wonten Ki Haryo Seto, wonten Liho, Mas Arif dan sebagainya, Mas Restu, Pak Dwi, ini akan menjadi pendukung-pendukung